Semuanya salam kenal, selamat datang di webinar kali ini. Saya hari ini ditemani oleh Madya Gomay. Ya, jadi buat yang belum kenal Madya Gomay dan saya, salam kenal. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya adalah Riko Wang. Saya adalah co-founder dari Alona dan dropshipaja.com. Saat ini saya punya bisnis print on demand dropship ya, dengan penghasilan miliaran. Dan kalau di internet itu saya suka menunjukkan inspirasi melalui berbagai pencapaian yang saya lakukan gitu. Salah satu brandingnya si Rico ini adalah di mana di usia 25 tahun saya bisa membeli beberapa mobil, salah satunya mobil Ferrari, dan saya membeli itu dengan kemampuan internet marketing. Dan saya pengen sharing di sini bersama dengan Mak Dia Gomay. Gitu. Nah, Mak Dia Gomay sendiri adalah salah satu partner saya di bisnis dropshipaja.com, di mana yang banyak mengajarkan murid-murid di dropshipaja.com untuk bisa mendapatkan penghasilan puluhan sampai ratusan juta dicetak dengan trik, tips, dan edukasi dari Mak Gomay. Nah, Madya Gomay sendiri ini dulunya adalah ibu rumah tangga. Ya, jadi singkat cerita Mak Gomay itu ketemu saya cerita bahwa Mak Gomay ibu rumah tangga, kemudian Mak Gomay sempat berbisnis ini dan itu, ya punya bisnis properti, punya bisnis import barang, dan salah satu bisnisnya yaitu import barang dari China. Nah, singkat cerita, bisnis import barang dari China-nya ini mengalami sebuah kendala. Biasa ya, orang kalau mau import barang dari China itu pasti ada masalah di red line lah, atau masalah barang terhambat. Sehingga ketika Mak Gomay sudah menjalankan bisnis, barangnya terhambat di Indonesia, dan akhirnya menyebabkan cash flow bisnis Mak Gomay harus hilang, nggak ada cash flow lagi, dananya juga nggak ada, akhirnya Mak Gomay memilih untuk berjuang semua dari nol lagi. Ya. Nah, akhirnya di tengah jalan Mak Gomay itu melihat iklan Rico, spesifiknya melihat iklan dropship aja, dan akhirnya Mak Gomay mencoba untuk berbisnis dropship, ya, menghasilkan uang puluhan juta dalam waktu beberapa bulan saja, dan akhirnya mendapatkan income ratusan juta. Dan singkat cerita kita akhirnya berpartner di mana saya mau bisnis dropship aja ini bersama seller-seller lainnya ya, itu bisa mendapatkan income yang lebih tinggi gitu. Nah, akhirnya Mak Gomay sama saya join, menjadi salah satu partner, dan Mak Gomay ini salah satu orang yang tepat ya untuk menceritakan gimana detailnya supaya teman-teman bisa mendapatkan income ratusan juta dari bisnis dropship print on demand gitu. Nah, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Waktu dan tempat saya silakan kepada Mak Gomay ya. Thank you, Mak. Siap kok. Thank you very much loh. Karena gue persiapan untuk hari ini tuh luar biasa banget, sumpah. Yaitu gue mempersiapkan materi untuk malam ini spesial buat teman-teman semua. Halo teman-teman semua, gimana? Kalau misalnya suara saya nggak kedengeran atau ada kendala teknis atau ada apapun, saat ini sih saya ngeliat sinyal saya full. Harusnya kita nggak ada kendala, dan jujur gue nervous di hadapan 1264 orang. Buat singkat cerita, gue mau cerita sama teman-teman semua bagaimana gue bisa memulai bisnis dropship bersama Rico Huang. Emang agak sedikit menakjubkan sih, berawal jadi gini, cerita awalnya gue kenapa bisa jadi partner sama Koriko itu yang paling luar biasa adalah gue memulai di saat titik terendah gue, di mana bisnis gue hancur-hancuran. Udah gue bisnis hancur-hancuran, kemudian saat itu bisnis gue kacau balau, dan gue udah kehabisan modal. Gue nggak tahu lagi, gue benar-benar nggak punya uang, tapi gue cuma punya kemauan. Kebetulan gue menguasai satu skill, yaitu Instagram marketing. Sebelumnya gue jualan di marketplace, gue jualan di Instagram. Nah, tapi belum sampai merambah ke yang namanya Facebook Ads. Saat itu kita ngomong 2016 sampai 2017 akhir, lebih tepatnya kayak gitu. Nah, kemudian dulu itu gue bisnis produk-produk barang unik China yang saat itu tuh lagi booming. Jadi barang-barang aneh-aneh tuh kayak filler. Nah, itu gue sempat sampai ngimpor, tapi pas gue momentum istilahnya mau stok barang banyak, kena redline. Redline itu apa sih? Mungkin teman-teman semua di sini nggak pernah dengar apa itu redline. Redline itu adalah sebuah kebijakan dari pemerintah yang
menahan barang-barang impor karena alasan tertentu gitu. Jadi hal tersebut benar-benar kita nggak bisa kontrol. Saya coba komunikasikan sama sama orang yang melakukan impor. Jadi kan gue titip barang nih, gue mau kirim barang ini. Jadi barang macam-macam. Ternyata waktu itu ada kebijakan di mana untuk pengiriman barang impor itu harus satu macam. Jadi gue terkendala, gue punya hutang, gue lagi hancur-hancuran, gue coba bisnis Mac dan itu juga gagal. Alhamdulillahnya luar biasa banget. Kemudian gue adalah sahabat yang ada di dropshipaja.com. Kemudian gue mempelajari apa itu sih dropshipaja.com. Kemudian gue mulai ngepraktekin. Nah, mungkin teman-teman berpikirnya gini, gimana gue bisa langsung sukses di dropshipaja.com? Yang pertama gue lakukan itu adalah networking, dan ini dilakukan sama banyak teman-teman di tempat gue sekarang berkomunitas. Itu kebanyakan kita tuh berkenalan dulu satu sama lain, dan jujur gue pinter bukan karena mentor, tapi pinter karena partner yang ada di dalam situ. Jadi gue ngambil informasi. Jadi fundamentalnya itu bener-bener dari gue sendiri, di mana gue itu nyoba-nyoba iklan sendiri, nyoba-nyoba testing sendiri, nyoba-nyoba cari desain sendiri, nyoba-nyoba belajar Photoshop sendiri. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah boncosnya banyak banget. Nah, itu yang mau gue ceritain sama teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman semua berbisnis di luar bisnis apa yang gue lakukan sekarang, yaitu bisnis gue saat ini adalah bisnis dropship produk custom. Nah, gue akan jelasin nanti di presentasi, dan presentasi ini luar biasa banget, banyak banget gue prepare. Jadi gue langsung ke presentasi aja biar nggak terlalu bertele-tele ya teman-teman ya. Oke. Oke. Biar nggak kelamaan. Oke, kelihatan nggak ini presentasinya? Belum muncul. Baru muter-muter, tunggu sebentar ya. Sinyal gue full padahal. Sebentar ya. Nah, ini baru mau muncul nih. Oh, sorry. Dan ini udah muncul. Ini kenapa yang ini? Tunggu sebentar. Kayaknya gue salah pilih. Sorry kok. Ulang ya. Salah. Oh, ini. Nah. Bentar ya, guys. Udah kelihatan belum kok? Nah, tunggu. Salah pilih gue. Salah. Gue salah klik. Nah, kelihatan ya kok? Nah, ini udah kelihatan. Oke, coba. Udah kelihatan kok? Slide kedua, coba. Oke. Coba ke slide kedua. Oke. Kelihatan kok? Oke, udah slide kedua. Mak, tadi ada bunyi kresek-kresek. Sama mungkin gerakannya jangan terlalu gerak kiri kanan ya, supaya nggak pecah gitu. Bunyi kresek-kresek, kayaknya diem dulu. Oke, siap. Oke, udah kelihatan ya? Gue langsung presentasi aja ya. Ya, tadi ada sedikit kresek aja. Oke. Oke, gue mau cerita sama kalian untuk materi malam ini itu kita mau ngebahas apa sih? Gue pengen ngebahas tentang strategi banjir orderan dengan Instagram Ads. Jadi singkat cerita tadi 2018 gue sebenarnya belum masuk ke Ads, justru dari dropship aja lah gue akhirnya terjun ke Instagram Ads dan meningkatkan penjualan gue. Cara mendapatkan produk pasti laris, jualan anti ribet, dan cara mendatangkan pengunjung ke dalam toko online Anda. Nah, ini yang mau saya share kepada Anda tentang bagaimana sih caranya memanfaatkan Instagram Ads sebagai kendaraan Anda untuk mencapai goals yang Anda harapkan. Oke, jelas sebuah bisnis itu membutuhkan goals. Nah, mungkin sebelum saya kalau menceritakan tentang saya, mungkin nggak ada apa-apanya dibandingkan yang paling geres, salah satu dari ribuan member yang udah kami bina di mentoringaja.com. Perkenalkan, salah satu dari ribuan orang yang sudah kami bina di mentoringaja.com bernama Michelle Kelvin.
Nah, dia ini adalah salah satu dari sekian banyak orang yang sudah berhasil membuktikan kalau mentoringaja.com adalah benar-benar sebuah strategi yang efektif sehingga dia bisa mencapai 100 juta pertama dari bisnis dropship. Nanti saya akan presentasikan ke teman-teman semua. Sorry, anak saya nangis. Sebelumnya saya mau jelasin dulu siapa ini Michael Kelvin. Michael Kelvin adalah mahasiswa baru di sebuah universitas di Kota Malang yang sudah mulai bisnis dropship sejak tahun Maret 2020. Artinya dia memulai bisnis dropship benar-benar di tengah situasi Indonesia sedang mencekam-mencekamnya, alias waktu itu COVID-19 baru masuk ke Indonesia dan sedang merebak luas. Kenapa dia memutuskan untuk fokus menjalankan bisnis dropship? Karena saat itu sekolahnya vakum dan dia memiliki keluangan waktu untuk belajar tentang internet marketing. Cuma walaupun seperti itu, istilahnya ya karena umurnya baru 18 tahun, semangatnya masih menggelora ya, tapi bisnisnya nggak langsung drastis naik sampai dapat ratusan juta. Perlu teman-teman tahu, ratusan juta ini baru dicapai cuma beberapa bulan terakhir ini dari kelas yang kita buat. Nah, saya ini siapa sih? Saya ini adalah kreator dari kelas-kelas yang ada di komunitasnya Koriko Uang. Jadi kami ini membangun sebuah komunitas bisnis yang memiliki spirit yang sama untuk menjadi entrepreneur sukses. Nah, total member di dalam komunitas ini sudah hampir 200.000 orang dan saya membina bukan puluhan lagi kelas tapi ratusan kelas dengan goalsnya adalah ingin menciptakan para entrepreneur muda, salah satunya seperti Michael Kelvin yang barusan saya kasih lihat. Tapi perjalanan Michael Kelvin menuju suksesnya itu enggak serta-merta terjadi. Di awal mula dia mulai bisnis, perjalanan dropshipnya itu kacau. Jadi bisnisnya itu enggak langsung ujuk-ujuk sukses, langsung dapat puluhan juta. Enggak. Dia mengalami banyak sekali kegagalan karena bahkan bisnisnya tuh sempat stagnan, followernya nggak nambah-nambah, kemudian orderannya nggak terlalu banyak gitu. Dia cuma praktek iklan sana, iklan sini, tapi asal-asalan. Kenapa hal itu terjadi? Ini karena dia mengalami yang namanya newbie syndrome, ya, kesalahan yang biasa dilakukan oleh para pemula di saat memulai bisnis, yaitu coba-coba belajar sendiri. Belajar dari YouTube, belajar dari teman-teman, tapi benar-benar dia nggak punya mentor. Sama seperti saya, sebelum saya akhirnya berhasil, saya tidak memiliki mentor. Nah, sampai akhirnya saya menyadari pentingnya seorang mentor dalam membangun sebuah bisnis. Nah, kesalahannya apa aja? Nggak punya mentor, coba-coba sendiri, salah nggak ada yang benerin, cost iklan tinggi, habis buat testing iklan dan strategi, karena sotoy, karena ngerasa bisa lah kayak gini doang, masa gua nggak mampu. Ya wajar, umur segitu kan, umurnya baru 18 tahun, jadi wajar kalau wajar banget kalau dia pikir hal ini mudah untuk dilakukan. Nah, kemudian dia juga belum terbentuk seorang dia belum memiliki karakter seorang pengusaha. Ya, untuk bisa memiliki karakter seorang pengusaha, Anda harus networking dengan orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia bisnis. Seperti saya dan Koriko itu sedang mengalami asam manisnya kehidupan dalam bisnis gitu, jatuh, udah mau naik, jatuh lagi, udah mau naik, jatuh lagi. Seperti ada hal-hal yang di luar kontrol, seperti deadline, seperti di saat kita lagi semangat-semangatnya pengen bisnis, ada aja hambatan, entah dari sini, entah dari sana. Nah, kalau misalnya kayak gitu, biasanya kalau orang kebanyakan yang bukan di dalam komunitas pengusaha, itu akan baper biasanya saya bilang nggak semua orang seperti itu gitu. Nah, terus yang ketiga itu mereka tuh nggak mau komitmen. Dia itu nggak mau. Kesulitan para pengusaha pemula di awal itu adalah, aduh kayaknya ini nggak work deh buat saya. Padahal sebenarnya dianya nggak mau konsisten, malas posting, lagi sibuk ngurus anak. Saya ini tadi dengar ya ada bayi ya. Ini bayi baru dilahirin 2 tahun, jadi di dalam dropship.com saya melahirkan 1 orang bayi. Maksudnya dalam fase saya berbisnis
yang saat ini bersama Koriko, saya pun memiliki kesibukan sebagai seorang emak-emak seperti yang Koriko bilang. Iya, benar-benar saya memiliki kesibukan seorang emak-emak di mana saya itu harus ngurus anak bersama suami, di mana kita nggak pakai pembantu sama sekali. Seriously, gue nggak pakai babysitter. Kemana-mana gue kerja sama baby, dan gue nggak mau bikin itu jadi sebuah alasan. Gue komitmen, gue konsisten, walaupun challenge-nya luar biasa, ya gue kerjain gitu. Karena kalau waktu itu gue cerita di awal mulanya, itu kalau gue nggak kerjain ini, gue nggak makan. Nah, karena misalnya itu belum punya masalah, masih punya orang tua, baru mahasiswa baru, usianya masih muda, dia melakukan kesalahan kebanyakan para newbie. Nah, saya harap buat teman-teman yang lagi nonton webinar malam ini jangan sampai melakukan hal yang sama. Oke. Nah, kemudian tadi saya udah mention kalau bisnis itu butuh mentor. Kenapa bisnis harus punya mentor? Kenapa? Sebuah bisnis membutuhkan mentor. Kalau kalian menjalankan bisnis tanpa ada bimbingan dan arahan mentor, maka bisnis kalian akan sering mengalami jatuh bangun. Kenapa? Karena kalau Anda tidak memiliki mentor, maka mentor Anda adalah kegagalan dan pengalaman. Banyak testing, banyak trial error, habis duit buat ini itu. Ya, saya yakin di awal berbisnisnya Koriko pun mengalami kerugian bukan 10-20. Lihat manisnya Koriko yang sudah punya Ferrari hari ini, saya lihat perjalanannya dari dicuri, ditipu, ditusuk dari belakang, dan saya pun mengalami dari red line, kemudian bisnis saya gagal, dari partnership yang kurang bagus, dan semua yang kami alami ini itu adalah sebuah pengalaman, dan itu mahal banget. Saya kasih tahu buat teman-teman semua yang baru mau bisnis malam ini, saya mau bisnis, saya mau belajar dari Madya Gomay atau belajar dari Riko Wang. Saya kasih tahu sama kalian, bibit dari kesuksesan Anda adalah dari kegagalan Anda. Jadi kalau Anda mau sukses, Anda pasti akan mengalami kegagalan. Tapi hal itu pahitnya, sakitnya, pedihnya, bahkan Anda bisa melakukan shortcut untuk menuju sukses Anda tanpa harus merasakan apa yang saya dan Koriko alamin. Kalau Anda memiliki mentor yang memang sudah terbukti sukses di bidangnya masing-masing, teman-teman ya, yang harus teman-teman pahami. Setiap bisnis itu berbeda-beda. Setiap hal itu memiliki pola yang berbeda-beda. Bisnis percetakan dengan bisnis makanan, bisnis kuliner itu berbeda-beda. Dan tidak pernah ada saya lihat seorang pengusaha yang baru merintis bisnis sukses dengan mengerjakan banyak hal sekaligus. Gitu loh teman-teman. Jadi pastikan saat teman-teman mau memilih seorang mentor untuk membimbing teman-teman semua di sini, pastikan dia memang memiliki capability dan skill di bidangnya. Nah, kalau saya di bidang apa? Saya di bidang dropship. Saya dari dropshipaja.com menempa saya untuk bisa sukses berbisnis dropship. Jadi buat teman-teman semua, ada satu quote dari Koriko Wang yang cukup fenomenal kemarin, itu adalah mental miskin akan tetap miskin. Tapi jangan baper teman-teman, karena saya oke, mental miskin akan tetap miskin. Ini kelihatan kok di sini. Oke. Mental miskin akan, jika ingin sukses, Anda harus berusaha bentuk mental seorang pengusaha. Disuruh kerjain tugas nggak mau. Jadi gini. Sorry nih, gue agak ngeblank, sorry. Nah, teman-teman semua, jika ingin sukses, Anda harus bentuk mental seorang pengusaha. Nah, kebanyakan dari orang-orang yang kita bina di komunitas kita, itu disuruh ngerjain tugas, nggak mau. Malah ada satu kelas, di mana kelas itu benar-benar keras. Lu kerjain tugasnya ya, kok laporannya nggak ada? Ya, saya kenapa harus laporan? Saya cuma mau nyimak aja. Ikut bimbingan bisnis cuma mau nyimak aja, nggak mau praktek, apalagi bikin laporan. Buat apaan? Karena mental kebanyakan alasan yang bikin kebanyakan orang gagal. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman semua mau sukses di bisnis ini, jangan belajar bisnis tanpa mentor, akhirnya bisnis jadi asal-asalan dan hasilnya nggak maksimal. Oke, gue percepat ya presentasinya, soalnya agak banyak ini. Oke, saya mau kasih lihat
Mana mak buktinya? Mudah-mudahan kelihatan, saya bikin agak kecil. Misael akhirnya bangkit dan memutuskan untuk belajar dengan orang yang tepat. Dengan bimbingan mentor, melakukan proses pembentukan karakter dan komitmen mengerjakan tugas yang diberikan. Akhirnya Misael mencapai 100 juta pertamanya. Buat kita, nggak ada yang nggak mungkin selama kita berusaha. Jadi kalau di komunitas kita memiliki statistik growth seorang member sehingga kita bisa mengukur pertumbuhan seorang member. Dan dari sini bisa kita lihat Misael sudah hampir menembus 150 juta pertamanya hanya dengan bisnis dropship. Dengan bisnis dropship. Bisnis dropship itu apa? Oke, nanti saya jelaskan ya. Nah, karena itu kehadiran saya dan Koriko Huang malam ini, saya mau ngejelasin tentang cara bisnis dropship yang benar. Mungkin yang jadi pertanyaan paling besar itu, apa itu bisnis dropship? Apa yang dimaksud dengan dropship? Nah, saya kasih skema simpelnya ya. Sebenarnya dropshipper dengan supplier itu bekerja sama. Jadi bekerja sama di mana supplier memiliki banyak barang, banyak pilihan, tapi tidak melakukan marketing. Sedangkan dropshipper tidak mempunyai barang, tapi fokus melakukan marketing. Jadi dropshipper menjual barang ke konsumen melalui marketing, menggunakan berbagai macam metode, menggunakan cara baik gratis ataupun berbayar. Kemudian setiap ada penjualan, lalu dia membeli produk ke supplier, kemudian dari supplier dikirim langsung ke konsumen dengan menggunakan nama si dropshipper. Buat teman-teman yang agak bingung maksudnya apa sih dropship itu, boleh bisa googling aja sendiri untuk cari informasi tentang apa itu bisnis dropship. Oke. Nah, terus kalau namanya bisnis dropship, jelas dong kita butuh yang namanya produk. Tadi saya cerita, Koriko juga udah menceritakan saya dari jual beli produk barang unik Cina. Nah, tapi kemudian saya jual di Instagram, saya juga jual di marketplace, tapi makin hari makin perang harga makin parah, makin yang menang yang jual murah, saya juga kalah sama kompetitor yang punya modal yang lebih kuat. Akhirnya saya menemukan, terima kasih Koriko Huang, akhirnya saya menemukan sebuah produk yang nggak akan pernah mati pasarannya, yaitu produk custom alias produk print on demand. Buat teman-teman nih yang belum pernah dengar apa itu bisnis print on demand, apa itu produk print on demand alias produk custom, saya jelaskan ya sebentar aja. Oke, sebenarnya produk custom itu adalah produk yang baru dicetak dengan desain atau gambar yang jadi yang kita jual itu adalah gambarnya, desainnya, bukan bukan produknya. Jadi gue bukan di sini ada gambaran macam-macam produk yang bisa kita cetak. Produk yang bisa dicetak di berbagai media kayak kaos, casing, topi, tumbler, dan banyak lagi. Dan kita selalu melakukan inovasi untuk memberikan value lebih kepada pelanggan gitu. Nah, jadi kalau kita nih dropshipper di bisnis print on demand, kita fokus untuk mencari desain yang menarik dan menjual. Nah, tapi saat ini bisnis custom sudah umum banget terjadi. Sekarang ini kalau misalnya kita memberikan value custom itu udah agak sedikit ketinggalan zaman. Nah, saya mau kasih tahu sama teman-teman semua, kalau teman-teman ada ketertarikan dengan bisnis print on demand, saya jelasin step jualan produk print on demand agar Anda bisa mencapai seperti misal tadi sampai 100 juta per bulan. Itu bukan ini ya, bukan akumulasi, tapi per bulan itu dia udah mengalami omset segitu, tapi itu omset pribadinya. Oke? Yang pertama, untuk bisa mencapai seperti itu, Anda harus memiliki mindset seorang pengusaha ya, yang tahan banting, yang kuat. Kemudian Anda harus melakukan riset niche market. Kemudian Anda harus memahami traffic source. Buat teman-teman yang masih awam, tenang, saya sudah bikin presentasinya semudah mungkin untuk bisa dipahamin sama teman-teman semua. Oke, cuma mungkin saya nggak akan terlalu teknis, saya cuma kasih gambaran untuk malam ini, karena saya memiliki sesuatu yang lebih baik lagi, nanti ditunggu di akhir presentasi ini, karena saya masih panjang banget nih. Oke, kita lanjut ya. Saat Anda memiliki ketertarikan sama bisnis print on demand, hal yang terpenting adalah menemukan target market yang tepat.
dan desain yang tepat untuk bisa dijual supaya laku di pasaran. Nah, kalau Anda mau jago jualan bisnis, jago jualan print on demand, Anda harus melakukan yang namanya riset niche market. Tapi perlu saya garis bawahi, riset niche market ini bukan saja berlaku untuk bisnis yang saya lakukan, tapi semua jenis bisnis kita harus mengerti target market kita itu siapa. Hal fundamental yang harus dikuasai oleh seorang pengusaha adalah siapa target market yang ingin Anda bidik. Nah, ini adalah benar-benar dasar banget. Kalau bingung, mulai dari yang kamu sukain. Jawab pertanyaan ini. Apa hobi atau aktivitas yang kamu suka? Apakah kamu sangat menyukai hal tersebut? Apakah hobi tersebut kamu lakukan dalam waktu yang lama? Kenapa Anda begitu menyukai hal tersebut? Dan yang kelima nih, yang terakhir, apakah Anda berkomunitas dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama? Apa hubungannya gitu? Kenapa? Mungkin dalam pikiran Anda, kenapa itu penting? Itu kan hobi saya, itu kan kesukaan saya. Karena yang paling mudah dalam menentukan target market itu adalah mulai dari yang kita suka, mulai dari yang kita mengerti, mulai dari orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau teman-teman udah berkomunitas, misalnya di sini nih ada satu gambar yang menurut saya menarik. Kita bersama-sama menjual satu desain ini. Buat teman-teman yang mungkin suka nge-gym, mungkin pernah dengar satu metode gym yang namanya deadlift. Nah, ternyata di balik desain yang lucu ini, deadlift itu adalah satu gerakan gimnastik, sebenarnya bukan gimnastik sih, gerakan kayak angkat beban, dan itu sangat menyiksa dan itu berat banget, dan jadi perdebatan bagi orang-orang yang menyukai olahraga khususnya angkat beban ini. Deadlift ini menurut mereka works, untuk sebagian yang pro menurut mereka works, untuk yang nggak pro, untuk yang nggak suka, menurut mereka deadlift ini sia-sia, ini mah nggak menghasilkan. Nah, melihat ada celah di situ, kemudian kita membuat sebuah desain yang lucu dengan melakukan riset dan analisa yang kira-kira disukai sama orang-orang yang menyukai teknik deadlift ini. Kemudian kita mentargeting, dan ternyata kita tidak menyangka bahwa desain yang simple seperti ini itu bisa terjual sampai ribuan piece. Jadi poinnya dari riset niche market ini, temukan desain yang disukai oleh market, maka produk kamu lebih mudah terjual. Jadi kalau ini saya ngomongnya desain karena saya adalah pelaku produk print on demand. Tapi kalau buat teman-teman di sini yang mungkin menjual hal yang lain, temukan apa yang dibutuhkan sama pelanggan. Jadi lebih gampang untuk dapetin penjualan. Ini penting banget buat teman-teman semua pahamin. Oke. Setelah kalian sudah memahami riset target market, setelah saya menjelaskan sama teman-teman semua how to-nya, ya start dari yang Anda suka. Kemudian kita mulai ke yang aspek kedua terpenting, yaitu traffic source. Traffic source bisa organik, bisa berbayar. Maksudnya organik itu apa? Organik itu adalah metode gratis di mana Anda bisa melakukan teknik pemasaran, dan mungkin Anda tidak sadari Anda sudah melakukan hal ini selama ini. Pada dasarnya traffic itu ada traffic organik dan berbayar ini. Intinya kita ingin mendapatkan kunjungan. Jadi lu jualan nih, lu buka lapak, terus terus lu nunggu doang gitu. Kayak gue suka ngeliat tukang buah di pinggir jalan, dia gelar lapak, gue jualan duku, terus dia bikin banner buat dilihat sama orang-orang lewat. Gue jualan duku nih, terus dia nggak melakukan apa-apa untuk membuat duku itu jadi laku. Nah, kalau di online Anda membutuhkan kunjungan supaya ada orang yang beli. Nah, target market itu bukan cuma orang-orang yang Anda kenal, bukan cuma teman-teman Anda, bukan cuma circle terdekat Anda, tapi juga orang-orang di luar sana yang memiliki minat terhadap produk tersebut. Ya kalau lu cuma ngasal ngepost, ngasal ngiklan, spamming, tadi saya udah bilang tentang target market, Anda asal aja ngerjain, akhirnya kegagalan terjadi, kemudian Anda bilang, aduh, gue kayaknya emang gak bakat nih jadi pedagang, terus Anda menyalahkan diri sendiri, padahal Anda sendiri yang tekniknya ngawur. Oke?
Tanpa pengunjung maka tidak akan ada penjualan. Lalu bagaimana cara mendatangkan pengunjung agar terjadi penjualan? Itu kan yang jadi pertanyaan. Emang gimana caranya supaya bisa dapetin pengunjung supaya terjadi penjualan? Itulah makanya di sini ada 3 lambang yang mungkin teman-teman kenal. Ini adalah sumber untuk mendapatkan kunjungan. Dan malam ini seperti temanya yaitu Instagram Ads. Nah, salah satunya selain menggunakan yang berbayar, Instagram, Facebook, dan WhatsApp ini bisa Anda manfaatkan untuk melakukan yang namanya traffic organik. Buat teman-teman yang baru pertama kali dengar, apa itu traffic organik? Traffic organik adalah cara yang sering kalian gak sadari lakukan, seperti nyebar iklan di WhatsApp. Oke, Kak, Esis, saya jual blender nih, mau beli enggak, harga segini, atau nyebar by personal chat, atau nyebar di grup, halo ada yang mau pesen enggak nasi boxnya. Nah, itu namanya organik. Kemudian Facebook Marketplace, atau mungkin di Facebook Feed, tapi setahu saya di Facebook Feed sekarang udah nggak boleh ya jualan. Jadi kalau misalnya mau jualan, diwadahinnya di Facebook Marketplace. Kemudian buka toko di Tokopedia, di Shopee, dan berbagai marketplace lain yang sudah mungkin Anda teman-teman kenal, itu namanya organik. Kemudian upload di Instagram, di feed-nya gitu, melakukan penawaran, bikin konten. Tapi namanya jualan itu nggak bisa asal-asalan. Semua itu ada tekniknya, karena kalau Anda melakukannya asal-asalan, nantinya jadinya spam. Nah, saya jelasin dulu sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Keuntungan cara organik murah, of course, bahkan hampir gratis. Tentu saja Anda akan mendapatkan orderan, tapi makan waktu lama, prosesnya lambat dan membosankan. Percaya sama saya pernah di sana. Mengerjakan organik itu capek banget, bosen banget, dan growth perusahaan kita jadinya lambat banget. Oke, nah kalau misal teman-teman semua mau menggunakan cara organik, jangan pernah melakukan iklan spam di email, ke WhatsApp, di kontak yang nggak dikenal. Saya sering banget, itu mengganggu banget. Sering dapat SMS spamming, itu mengganggu banget. Spam email, spam message, spam komen, itu hindari. Jangan pernah melakukan. Menurut saya sebagai salah satu partnernya Koriko, buat saya spamming itu adalah sesuatu yang amat sangat tidak beretika. Itu sangat mengganggu, dan orang-orang itu malah tidak respect dengan iklan kita yang ada. Bukannya kita dapetin closingan, yang ada akun kita yang hilang. Resikonya bisa diblokir atau di-ban. So teman-teman, no, jangan pernah melakukan spamming. Jadi saya mau kasih tahu teman-teman, stay tune di sini, oke? Nah, sedangkan yang kedua itu, saya mau kasih tahu tentang traffic berbayar. Nah, traffic berbayar ini yang membuat Koriko ataupun pengusaha internet lainnya, bahkan anak-anak di dalam komunitas kita yang mencapai penjualan sampai puluhan bahkan ratusan juta sebulan, itu mereka menggunakan namanya Facebook Ads. Jadi gini, Facebook Ads dan Instagram Ads. Jadi gini, kita tuh di dalam komunitas kita itu ada yang namanya kompetisi. Jadi orang-orang pemenang itu pasti seneng dengan kompetisi. Mereka tuh seperti kayak, gue harus ngalahin dia. Kalau katanya misalnya Kelvin, dia bilang si inisial W dan inisial P gitu. Itu adalah posisi juara 1, juara 2, juara 3 yang menempati puncak penjualan tertinggi. Nah, mereka itu menggunakan Instagram Ads sebagai metode pemasarannya mereka. Apa itu Instagram Ads? Mungkin teman-teman bisa buka Instagramnya sekarang, kemudian kalian scrolling, Anda mungkin menemukan bentuk iklan yang seperti ini. Mungkin dari Traveloka atau pergi-pergi.com ada muncul di beranda Anda, atau kalau misalnya Anda suka jajan atau jalan-jalan atau makan, nah itu juga Anda bisa ngelihat di home, di bagian home biasanya. Nah, itu bisa muncul di home, bisa muncul di feed, atau bisa muncul di story. Itu namanya placement. Jadi, apa sih keunggulan dari Instagram Ads ini sendiri? Oke, keren banget kan? Oke, kenapa saya suka banget sama Instagram Ads? Karena marketnya itu potensial dan rata-rata punya duit. Oke, fitur keren di Instagram Ads itu adalah
Di Instagram kalian bisa menentukan target market yang spesifik berdasarkan hal-hal di bawah ini. Jadi gini, kalau kalian menggunakan fitur Instagram ini, kalian bisa menentukan market yang seperti apa, atau Anda sudah memiliki persona buyer nih, orangnya ini apa namanya, sudah ketahuan umurnya, kemudian demografinya, kemudian lokasinya, semuanya. Anda bisa menembak orang yang ingin Anda, yang merupakan market Anda, spesifik, mulai dari tentang usia, latar belakang, demografi, berdasarkan minat dan kesukaan. Misalnya Anda mau menembak pecinta kucing karena Anda jual kalung kucing, itu bisa. Anda mau ngetembak orang-orang yang pakai iPhone karena Anda ngejual casing iPhone, bisa. Anda mau menembak cuma orang-orang yang sudah menikah, lajang menikah, single, duda, itu ada semua datanya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan Instagram Ads ini, itu bisa menembak secara spesifik orang-orang yang memang Anda bidik. Aduh, apa sih maksudnya, Mak? Maksudnya gini, jadi Anda bisa menampilkan iklan Anda itu langsung ke orang yang, jadi iklannya tuh efektif dan efisien dan tepat sasaran, karena semua fitur ini sudah tersedia di Facebook dan ini akurat gitu loh teman-teman. Selain itu ada fitur-fitur lain, saya mungkin saya mau jelasin di sini, ada namanya LAA, Look Like Audience. Instagram dapat mencari orang yang serupa dengan pelanggan Anda. Bayangin, Instagram bisa menemukan, jadi gini, Anda sudah dapat traffic, orang berkunjung ke website Anda, pernah datang ke WhatsApp Anda, sudah membeli dari Anda, sudah purchase, kemudian Anda menginginkan market yang lebih besar lagi. Nah, Instagram bisa melakukan itu. Ibaratnya kita bisa ngomong sama Instagram, Instagram, gue mau orang-orang yang kayak pelanggan gue yang kemarin dong, biar penjualan gue makin gede. Bisa. Atau kita bisa meretargeting orang-orang yang pernah berkunjung ke website kita, atau ke landing page kita, atau ke WhatsApp kita, mereka yang sudah berkunjung tapi nggak jadi beli, namanya retargeting. Mungkin pernah ngeliat nih ada iklannya Koriko, ceklik, kalian klik, kemudian iklan Koriko akan membayangi Anda kemanapun Anda pergi. Itu namanya retargeting, dan Anda bisa melakukan itu di iklan Anda sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah custom audience. Jika Anda sudah memiliki database list, Anda sudah listing, Anda ngerti namanya email marketing, Anda ngumpulin database list email untuk perusahaan Anda, untuk bisnis Anda. Nah, Anda bisa Anda bisa memanfaatkan Facebook untuk mentargeting target market tersebut berdasarkan data yang kalian input. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana step-step Facebook Ads bekerja? Mungkin itu jadi question buat teman-teman semua. Gimana sih caranya Facebook Ads bekerja? Jadi untuk pakai Instagram Ads, kalian bisa mulai dengan budget 35.000 sehari doang. Jadi nanti saya kasih tahu, ada orang yang luar biasa banget, itu juga salah satu dari sekian ribu orang yang sudah pernah saya bina. Dia bisa membuktikan kepada kita, bahkan dengan budget seminimal mungkin dia bisa tembus batas sehingga mendapatkan income puluhan juta dalam waktu dalam waktu 3 minggu doang. Nanti ya teman-teman. Jadi stay di sini, tetap nonton saya, oke? Tapi kalian nggak boleh yang namanya Facebook Ads coba-coba sendiri. Seperti Misael tadi di awal saya cerita. Misael nyoba-nyoba pakai Facebook Ads sendiri. Mungkin teman-teman pernah melihat ada tombol di Instagram namanya Boost Post. Nah Boost Post ini namanya salah satu fitur di Instagram yang bisa kita pakai buat iklan. Tapi hasilnya nggak maksimal, hasilnya nggak bagus, malah buang-buang uang. Sama aja, iklannya bisa sampai 25.000, 35.000, tapi nggak maksimal. Justru setelah kita bina, kita bimbing, baru dia bisa mendapatkan omset sampai ratusan juta. Nah, kalau kalian, saya mau kasih tahu step-stepnya. Yang pertama, di saat Anda mulai dengan menggunakan Facebook Ads ataupun Instagram Ads. Jadi ini sebenarnya mungkin teman-teman bingung, katanya Instagram Ads, kok ngomongin Facebook Ads?
Facebook Ads dengan Instagram Ads sama saja. Facebook Ads dengan Instagram Ads sama saja. Jadi harus dikoneksikan. Tinggal Anda mau iklan Anda tayang di Instagram atau mau tayang di Instagram atau mau tayang di Facebook. Tunggu sebentar, saya distract sebentar. Saya ini dulu, live group dulu deh. Saya masuk lagi. Oke, sorry saya distract sama notifikasi. Oke, lanjut ya. Yang pertama, fase testing. Di fase testing kalian kemungkinan akan mengalami boncos dan gagal. Jadi gini teman-teman semua, tadi saya cerita sama teman-teman semua, awalnya saya nggak punya mentor, saya testing, saya coba-coba, saya nonton di YouTube, lihat tutorial, melakukan ini, melakukan itu tanpa mentor. Dan yang terjadi adalah saya gagal, saya hancur, kayak gagal, saya nggak tahu gimana ya. Nah, cuma kalau kalian punya mentor, di fase testing ini kalian kayak ada yang jagain nih, jangan sampai kalian bener-bener gagal nih. Nah, Anda akan boncos dan gagal. Sebenarnya kalau kata ini kayak kata-kata ini adalah untuk mempersiapkan mental Anda bahwa Anda kemungkinan akan rugi di awal, akan gagal di awal, tapi kalian akan menemukan pola. Jadi kayak waktu saya pertama kali ngiklan, saya ngiklan 90.000, wah ternyata saya salahnya di sini, nggak ada leads, ternyata desain saya jelek, ternyata tempat saya ngiklan nggak bagus, ternyata target marketnya nggak tepat, ternyata offersnya nggak menarik. Saya nggak tahu apa yang salah sampai saya melakukan testing. Jadi fase testing di dalam iklan itu adalah hal yang wajib, hal yang harus dilakukan, oke? Karena kalau misalnya teman-teman tidak melakukan testing terus mengharapkan langsung untung, dan di saat Anda gagal, Anda boncos, Anda akan kecewa dan nyerah. Padahal setelah Anda sudah melewati fase testing, Anda sudah mulai bisa membaca data, Anda sudah mulai memahami polanya, Anda sudah mulai mengerti apa yang salah, Anda bisa melihat celah nih, bagaimana iklan ini bisa berhasil, Anda akan masuk ke fase adaptasi, di mana di fase adaptasi ini Anda akan ketemu yang namanya winning campaign. Iklan Anda mulai menghasilkan leads, iklan Anda mulai berkembang. Itu namanya learning phase, di mana iklan tersebut akan mempelajari audiens yang seperti apa, yang cocok untuk produk Anda, yang cocok untuk bisnis apa. Anda nggak usah khawatir, itu bukan keluar dari pikiran Anda, itu udah sistem atau algoritma dari si Instagram dan Facebook itu sendiri untuk menyesuaikan kebutuhan Anda. Nah, setelah Anda sudah menemukan winning campaign, di fase ini kalau semakin baik, maka itu adalah tanda untuk Anda melakukan scale up. Jika sudah di fase scale up, selain menambahkan budget, kalian juga bisa melakukan testing niche market yang baru untuk meningkatkan penjualan. Scale up itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu, nggak pernah dengar apa itu scale up. Scale up itu adalah satu fase di dalam beriklan menggunakan Instagram atau Facebook Ads dengan menambahkan biaya. Jadi misalnya budget iklan Anda tadinya cuma 50.000 atau 35.000 sehari. Terus Anda udah mulai ketemu nih polanya, Anda udah mulai ngerti nih, Anda naikkan jadi 50.000, Anda naikkan jadi 100.000, itu namanya scale up. Apa dampaknya dengan kita menambahkan budget? Dampaknya dengan kita menambahkan budget adalah kita mendapatkan target audiens lebih banyak dibandingkan dengan budget yang lebih kecil. Jadi gini, ngiklan itu bergantung sama budget. Semakin gede budget iklan kalian, semakin besar potensi kalian mendapatkan traffic yang terbaik gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak dapet nih audiens yang sesuai di angka 35.000. Ternyata kita dapetin market yang tepat itu di angka 100.000. Ya udah, berarti kita sustain tuh di 100.000. Nah, kalian pengen naikin lagi, aduh gue stagnan nih penjualannya, dinaikkan lagi dari 100.000 jadi 200.000, jadi 300.000. Bahkan kalau misalnya kalian udah pengen serius bisnis, salah satu dari member di dropship di tempat saya, di komunitas saya, di komunitas dropship ya, saya sebutnya komunitas dropship,
itu spending iklan per harinya mencapai 2 juta rupiah. Kenapa? Tapi in return-nya dia bisa dapetin income sampai dengan ratusan juta rupiah. Jadi semakin Anda ingin income yang besar, maka semakin budget iklannya semakin besar. Tapi kalau Anda masih pemula, Anda khawatir, nggak usah khawatir, mulai dari 35.000 ini saja sudah terbukti berhasil membimbing beberapa anak dari mentoringaja.com hingga mencapai omset puluhan juta. Again, balik lagi. Terus kalau saya nggak punya uang gimana? Ya namanya kan jualan. Kalau jualan kan dapat income, dapat untung dong, dapat margin dong. Keuntungannya itu di multiplying. Jadi kalau di awal itu namanya bisnis rugi dulu gitu. Uangnya dibakar lagi buat iklan, dapat profit sekian ratus ribu dibakar buat iklan, dapat profit sekian juta dibakar buat iklan, dapat profit 10 juta sampai nanti di satu titik kalian merasakan manisnya gitu. Ini agak penting, satu slide doang saya ngomong sampai panjang lebar. Kenapa? Karena jangan sampai mindset Anda saat melakukan iklan ini salah. Iya, memang kita bisa mulai dari kecil, tapi kalau Anda mau besar, tentu saja ada spending iklan yang harus dikeluarkan. Tapi percaya sama saya, worth it banget. Oke. Nah, kita masuk ke fase yang luar biasa. Maksudnya ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi teman-teman mungkin di sini udah penasaran nih, mau di mentoring untuk mencapai 100 juta pertama. Panggil saya Mak Diah Gomay, jangan Mbak, jangan Kakak, jangan Teteh, apalagi Abang ya. Panggil saya Mak Diah Gomay. Saya mau bertanya sama teman-teman semua yang lagi nonton Mak Diah Gomay yang agak sedikit grogi ini, mau di mentoring untuk mencapai 100 juta pertama? Harapan saya di sana, kalau mau tulis, mau. Mau Mak, gimana caranya? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mencapai 100 juta pertama? Oke, teman-teman. Saya mau cerita sedikit. Saya ini sebelum partner sama Koriko adalah pebisnis dropship di dalam komunitas dropship. Nah, kemudian saya tercetus sebuah ide namanya mentoring aja. Jadi sebuah kelas mentoring di mana di dalam kelas tersebut saya membantu 200 orang untuk bisa menembus batas, ya kan? Menembus batas mereka selama 90 hari dengan metode dan strategi bisnis yang saya praktekkan sendiri dan terbukti saya bisa mencapai puluhan juta cuma dalam 60 hari. Oke, kalau 60 hari kelihatannya banyak banget, cuma dalam 2 bulan, karena di bulan pertama saya fast learning, saya cuma dapat sekitar 3 jutaan, di bulan kedua saya menembus batas saya yaitu mencapai 10 juta pertama cuma dalam 2 bulan. Bahkan anak-anak yang saya bina di kelas ini, di kelas bimbingan bersyarat, gratis bersyarat ini, itu mereka membuktikan kepada saya bahwa mereka bisa melampaui pencapaian saya. Jadi dari saya kemudian saya mencetak banyak sekali top seller yang kemudian mereka mencetak lagi top seller. Jadi di dalam komunitas dropship yang saya kelola beserta kelas-kelasnya, misi kami adalah mencetak entrepreneur. Dan salah satu metode yang sangat berhasil, yang terbukti berhasil, ini saya punya emotional thing sih dengan kelas ini. Kenapa? Ini adalah passion saya yang saya sharing dengan Koriko dan kemudian kita implementasikan dan ternyata menghasilkan top seller luar biasa. Salah satunya Michelle Kelvin, dan saya akan menceritakan satu orang lagi setelah ini, dan bukan cuma bisa membantu mereka secara ekonomi, tapi juga bisa membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah mereka. Ada yang beres masalah hutang, ada yang menjadi lebih percaya diri, ada yang menjadi lebih disiplin, ada yang jadi lebih konsisten. Nah, mentoring online gratis ini adalah bimbingan gratis bersyarat selama 90 hari. Lama ya. Kenapa? Karena pembentukan habit itu 21 hari. Tapi untuk bisa sampai kayak nyantel banget itu membutuhkan waktu 90 hari. Untuk membentuk komitmen dan karakter seorang pengusaha sukses. Jadi kalau masuk ke kelas ini Anda harus siap secara mental. Nama kelasnya adalah mentoringaja.com. Oke, saya lanjutkan. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, mentoringaja.com itu apa?
Mentoringaja.com adalah sebuah program bimbingan yang membentuk mental selama 90 hari, oke? Nah, di kelas ini kalian akan dibimbing oleh mentor yang berpengalaman dan karakter Anda akan dibentuk karena kalian kayak, kerjain tugas. Anda harus ngerjain tugas untuk membentuk komitmen Anda. Kalau Anda nggak ngerjain tugas, Anda akan dihukum. Ada hukumannya, dan hukumannya itu Anda akan sesali. Jadi Anda mau nggak mau, wah gue harus ngerjain ini. Karena gini, kalau misalnya Anda tidak dipecut, Anda tidak dicambuk, Anda tidak diomelin, Anda tidak disalahin, Anda santai-santai aja, leye-leye aja, Anda nggak akan pernah berkembang. Oke. Bisnis dengan sistem mentorship. Jadi ada mentor dan admin di dalam kelas itu yang akan membimbing, membina, memecut, mengomeli Anda, menagih Anda, nguber-nguber Anda. Dan mentor yang saya pilih itu bukan saya doang, ada banyak mentor, dan mereka itu adalah orang-orang yang sudah terbukti sukses dari mentoring aja sebelumnya yang kemudian saya ajak, dan salah satunya adalah Misael Kelvin. Mudah-mudahan nih teman-teman semua yang tertarik untuk ikut mentoringaja.com ini akan ketemu Misael, karena teman-teman mungkin bisa bertanya langsung sama Misael, apa sih rahasianya sampai kok bisa. Nah itu kalau beruntung teman-teman bisa langsung bertanya langsung sama top seller, karena mentor yang ada di mentoringaja.com itu bukan mentor ecek-ecek. Oke, yang kedua, ini adalah pembentukan karakter, dan saya akan ngejelasin sama teman-teman semua. Ingin sukses, hal fundamental yang harus Anda miliki adalah mental yang kuat, gak gampang down, gak gampang jatuh, gak gampang takut, fearless, ya kan? Kalau Anda khawatir dengan kegagalan, maka Anda harus memperbaiki masalah internal atau eksternal Anda. Masalah eksternal ya mungkin Anda lagi berantem sama pacar Anda, atau mungkin Anda lagi ada konflik sama keluarga Anda, itu eksternal. Tapi sebenarnya masalah eksternal itu bisa diselesaikan dengan memperbaiki dulu masalah dari dalam, dari diri sendiri. Musuh terbesar Anda adalah diri Anda sendiri. Oke? Yang kedua, kelas ini berorientasi pada kesuksesan Anda. Apapun pilihan Anda, mau ikut kek, nggak ikut kek, terserah. Tapi ini adalah passion saya, di mana saya memiliki visi dan misi yang sangat kuat untuk mencetak lebih banyak entrepreneur baru seperti Misael dan teman-teman lainnya di mentoringaja.com. Pada dasar ya sebenarnya saya nothing tulus di sini, nggak masalah lo mau ikut syukur, enggak ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini tuh sebenarnya kelas ini aslinya gratis, di mana apa yang Anda dapatkan di sini itu akan kami kembalikan, tapi dengan syarat. Nah, nanti jangan salah kaprah, jangan live dulu, jangan langsung ke mentoringaja.com dulu, tunggu saya belum selesai. Oke, baik Anda maupun kami para mentor sama-sama merasakan lelah yang sama, namun bimbingan ini ada passion yang besar untuk membantu Anda yang lagi nonton malam ini, para entrepreneur sukses, calon entrepreneur sukses semua di sini yang lagi nonton. Oke, lalu apa yang harus dilakukan di saat kita menyadari bahwa kita punya masalah dengan internal? Bagaimana cara berpikir yang benar dalam memperbaiki masalah internal? Masalah internal itu apa? Diri sendiri, di dalam pikiran kita sendiri. Anda harus mengerti bahwa bisnis itu harus siap rugi. Tadi saya dijelaskan kenapa, karena dari awal saat Anda melakukan fase testing, ya Anda akan rugi dulu, Anda harus keluar duit dulu. Itu namanya investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas itu adalah sesuatu yang menjadi fundamental, di mana kalau misalnya Anda punya masalah, Anda tahu secara knowledge, Anda mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua, tahan banting. Kalau saya segitu lembeknya, saya nggak akan mungkin ada di sini. Serius, bisa tanya sama Koriko, saya ini orangnya gila. Dia suka ngatain saya, lu gila. Gue bisa tiba-tiba ada di Jogja, ada di Jakarta, bisa ada di mana. Gue bisa sambil jualan, bisa sambil ngurus anak. Kenapa gue bisa sampai kayak gitu? Kenapa gue segila itu? Anak gue bukan satu, anak gue 4. Kok bisa? Karena ini penting. Anda tidak membutuhkan support dari siapapun, karena kunci sukses ada pada kemauan dan tekad Anda, bukan sekedar dukungan dari orang lain. Nggak penting, nggak didukung mama, nggak didukung suami, nggak didukung pacar, nggak didukung keluarga. Di saat Anda sukses, apalagi Anda sudah mampu melampaui batas dan membuktikan bahwa Anda sudah melakukan sebuah pilihan yang tepat dengan menjadi seorang entrepreneur,
maka mereka support itu akan datang dengan sendirinya. Bukankah Koriko Huang kita udah denger banget ceritanya seperti apa? Dia juga mulai tanpa support kan? Begitupun saya mulai tanpa support, nggak ada support dari mama saya, nggak ada support dari keluarga saya, nggak ada support dari siapa-siapa. Ya so what? Karena itulah fundamental yang harus kita miliki sebagai seorang entrepreneur. Yang ketiga, fokus. Nggak ada pengusaha yang sukses dengan mengerjakan tiga bisnis, 2 atau 3 bisnis sekaligus. Ya, Anda tertarik ada bisnis kuliner, wah kayaknya menarik nih. Terus yang satunya lagi bisnis travel, terus Anda gabungin jadi satu. Apakah Anda sukses? Enggak, gagal, hancur dua-duanya. Kita bisa belajar dari salah satu pengusaha muda sukses, Yasa Singgi, di mana dia pernah mengalami fase melakukan terlalu banyak bisnis, akhirnya bisnisnya hancur, dan sekarang dia sukses hanya dengan fokus pada satu bisnis. Begitupun Koriko Huang, begitupun entrepreneur lainnya, di mana mereka sukses membangun bisnisnya karena mereka fokus sama satu bisnis saja. Jadi jangan gampang pindah-pindah deh, ya. Kalau belum selesai jangan pindah-pindah. Kalau kalian udah mau bangun bisnis baru, itu berarti kalian udah masuk ke satu fase, namanya fase investor, fase investasi. Jadi jangan punya duitnya belum, suksesnya belum, dapat hasil iklannya belum, ininya belum, terus tahu-tahu bangun bisnis ini, jual bakso, nggak akan pernah bisa sukses, oke? Nah, kemudian tadi mungkin kalian teman-teman bertanya, maksudnya apaan sih gratis bersyarat? Maksudnya gini, kita tidak menginginkan peserta yang asal ikut, gue penasaran nih, kelasnya gratis, gue masuk aja deh. Kita udah ngalamin ya berkali-kali sama Koriko ya, namanya kelas gratis masuk isinya sampah semua. Nggak mau, kita nggak mau. Sebenarnya kelas ini 100% gratis, oke? Anda cuma perlu membayar uang komitmen sebagai wujud kesediaan Anda untuk mengerjakan tugas dan laporan. Percaya sama saya, kalau 400.000 itu adalah penting, uang 400.000 itu penting, Anda pasti akan melakukan. Kenapa? Karena saya mulai di bisnis dropship itu dengan uang tinggal 400.000-nya. Saya pribadi, gue bayar ke Koriko 400.000, udah deh, bodoh deh, merem deh, gue merem, terserah deh. Dulu saya ikut salah satu program kelas, dapat dropshipaja.com. Nah, terus udah saya nggak tahu, pokoknya saya harus ngikutin ini. Ya udah, saya nggak punya modal, tapi saya mau sukses. Ya udah, dengan uang yang saya miliki satu-satunya, Koriko, saya mulai dari utang kok. Itu akhirnya membawa saya dengan kesuksesan saya, karena saya komitmen, konsisten, serius, sungguh-sungguh, terus-terusan belajar, membentuk karakter seorang pengusaha yang sesungguhnya. Jadi jika Anda membayar uang komitmen ini, saya sudah menganalisa, ada banyak member mentoringaja.com yang sudah ikut 1 kali, ngulang lagi, bayar lagi. Kenapa? Karena mereka itu, kenapa mereka ngikut lagi? Karena mereka udah tahu, oh iya ternyata ini benar-benar memberikan manfaat. Dan anak-anak yang ngulang itu biasanya jadi top seller dan mereka jadi salah satu mentor di mentoringaja.com. Kemudian, jika Anda lolos, Anda memenuhi syarat, ada 2 syarat yang harus Anda penuhi. Yang pertama, Anda melakukan tugas mingguan. Yang kedua, Anda achieve goal bulanan. Uang akan kami kembalikan setelah kelas berakhir 100%. Oke? Jadi udah denger ya, saya sendiri nggak punya uang, satu-satunya uang saya dengan terpaksa saya keluarkan, tapi nggak apa-apa demi sukses saya. Kalau enggak, saya nggak ada di sini buat cerita sama Anda bagaimana perjalanan sukses saya dan teman-teman saya di mentoringaja.com. Oke, Anda akan dibimbing selama 90 hari untuk membentuk karakter dan kebiasaan. Inti dari mentoringaja.com bukan teknis, tapi ada materi teknisnya, of course. Teknisnya apa aja? Oke, Anda harus melakukan membuat laporan dan tugas, nanti dibimbing sama mentor dan admin yang ada di dalam kelas. Kemudian materi ini 100% praktek, 100% praktek, bukan obrolan, bukan cerita, bukan, ini praktek, dibimbing dan dievaluasi. Oke.
Kemudian dibimbing dan dievaluasi artinya Anda praktek terus dilihat salah nih iklannya jelek, copywritingnya jelek, ininya salah, harus begini. Ya, kalau dikritik jangan baper ya. Kalau misalnya mentor ngasih tahu teman-teman kesalahan kalian, itu berarti adalah cara kalian untuk menuju yang benar. Oke, ini adalah materi selama 15 hari pertama yang akan teman-teman dapatkan, mulai dari mindset, kenapa harus Facebook Ads, istilah-istilah dalam Facebook Ads. Jadi teman-teman tadi mungkin saya ngomong LAA nggak ngerti, retargeting nggak ngerti, nah itu nanti diajarin di sini. Saya nggak ngomong panjang-panjang ya, intinya teman-teman dapetin ilmu advance di sini yang kalian bisa akses kapanpun teman-teman perlu. Oke? Nah, oke lanjut. Nah, siapa di sini teman-teman yang mungkin saya mau ikut tapi nggak punya waktu? Ada teman-teman di sini yang pengen ikut tapi nggak punya waktu? Oke. Pengen ikut tapi nggak punya waktu. Anda cuma perlu menyisihkan 2 jam aja sehari untuk mengerjakan tugas serius. Kalau jangan bandingkan sama saya yang udah full time dropship. Kalau teman-teman di luar sana banyak yang tadi saya bilang, Misael itu mahasiswa baru di sebuah universitas di Malang, umurnya baru 18. Jadi ngisihin waktu 2 jam. Kalau teman-teman dengar langsung dari Misael, dia itu membuat skala prioritas dan dia mencatat dengan rinci setiap hari apa saja yang harus dia lakukan supaya nggak nyasar-nyasar amat gitu loh. Nah, yang penting adalah membuat prioritas. Kalau misalnya ini penting buat Anda pasti bikin prioritas ya, teman-teman ya. Terus, oke, nggak ada masalah selama saya gaptek nih, ada di sini teman-teman. Saya gaptek, saya orang kampung, saya orang desa, saya orang pojokan, saya dari Papua, saya dari mana teman-teman? Mungkin ada di sini. Oke, teman-teman, saya kasih tahu. Member komunitas dropship yang kita punya itu dari Sabang sampai Merauke. Benar-benar ada dari mulai ibu kota sampai kabupaten, dari mulai kota besar sampai pelosok. Itu ada semua. Dari yang internetnya bagus sampai yang internetnya hancur. Saya gaptek, enggak ada masalah. Banyak yang membuktikan kalau asalkan mereka mencoba dan terus belajar, itu bisa. Saya mau ngasih tahu. Teman-teman, diam dulu, jangan ngobrol dulu. Saya belum ngomongin harga, 400.000 itu modal saya belum ngomong harga. Sorry tadi agak saya mau kasih lihat, ini adalah Karya Nugraha. Oke, Karya Nugraha ini berasal dari Aceh. Acehnya Aceh mana? Aceh kota mak, dari Mulaboh mak, enggak, dia tinggal di tepi pantai daerah Aceh, di mana dia pekerjaannya sehari-hari adalah peternak lele dan petani yang setiap hari dari pagi sampai sore itu kerjanya nyangkul, nanam pohon di kebun, di sawah, gua nggak tahu dan detailnya seperti apa. Tapi dia berhasil menembus batas. Saya bacain ya, mungkin teman-teman takutnya nggak kelihatan. Pagi semua, aduh, gue susah ngerangkai kata-kata nih ya. Intinya gue pengen ngucapin makasih buat para mentor, Kak Egi, Kak Wesley, Kak Hafiz, dan teman-teman yang selalu menginspirasi, Trisno, Misael, Iwan. Gue tahu apa yang gue capai belum ada apa-apanya dibandingkan para top sell. Dan amazingly, gue mau kasih tau, gue merinding sumpah. Kenapa? Karena Karya Nugraha sekarang sudah ada di jajaran top sales dan uangnya saya refund 100%. Gue tahu apa yang gue capai, tapi kalau dilihat dari bagaimana gue berasal, gue bersyukur banget. Biasa megang pacul seharian, sekarang gue megang handphone. Belum lagi niche gue termasuk niche sejuta umat. Tadi saya udah cerita tentang niche market, semoga teman-teman gak bingung ya. Kalau mak dia gue main tahu, gue bakal gue main di niche ini, gue pasti dicerewetin. Gue sempat ragu dengan niche ini, apa yang mungkin di niche ini berdarah-darah jualan casing masih bisa eksis, tapi gue jalanin aja sambil memperbaiki kesalahannya bolak-balik ke warnet. Jadi teman-teman di sini yang nggak punya laptop, nggak punya handphone yang bagus, latar belakangnya bukan siapa-siapa, Karya Nugraha adalah bukti. Sebulan 10 juta omset itu sangat mungkin, dan Karya Nugraha sudah membuktikan kepada kami di mentoringaja.com bahwa dia adalah salah satu pemenang yang berhasil mendapatkan kembali uangnya dan mendapatkan selain mendapatkan refund dan menjadi salah satu dari jajaran top 10 di komunitas dropship kami gitu guys. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton sekarang
adalah salah satu yang nanti saya ceritakan seperti Karya Nugraha ini. Karena Karya Nugraha dan Misael Kelvin ini adalah salah dua dari member-member yang ikut mentoring aja di yang terakhir itu. Ini yang berhasil menembus batas mereka. So teman-teman semua, kalau teman-teman ada ketertarikan untuk ikut mentoringaja.com, saya kasih tahu apa saja yang akan teman-teman dapatkan selain materi-materi dan bimbingan selama 90 hari. Kalian akan mendapatkan akses dropshipaja.com. Oke, tadi saya bilang komunitas dropship. I'm trying untuk nggak ngomong dropshipaja.com. Akses dropshipaja.com selama 1 tahun. Oke, di dropshipaja.com membershipnya tahunan, jadi renewal setiap tahun. Ini nilainya 300.000 buat teman-teman semua yang belum bergabung ke dropshipaja.com. Kalian akan dapat akses di mana terdapat ratusan jenis produk siap jual dan semuanya laku keras di pasaran. Oke? Penasaran? Kalian bisa buka dropshipaja.com. Yang kedua, apa ini Funnels Pro? Oke, tadi saya udah ngomongin tentang Instagram Ads, tentang Facebook Ads, ngiklannya, terus ada retargeting, ada LAA, ada custom audience. Oke, ngiklannya wajib menggunakan, kita sebutnya website, sebutnya landing page. Jadi kayak dia tuh kayak sales letter gitu, cuma garis lurus gitu aja, jadi panjang. Nah, di mana Anda bisa pasang pixel supaya orang, apa itu pixel? Pixel itu kayak bikin orang kalau udah pernah datang berkunjung ke situ, itu bisa ditarget lagi, di approach lagi sama Facebook. Lu kemarin mau beli nggak jadi lu gitu. Nah, Anda membutuhkan satu tools untuk membuat sales page itu. Nah, itu toolsnya namanya, nah kita kasih gratis namanya Funnels Pro. Nilainya 249.000 dan teman-teman akan dapetin, Anda bisa pakai ini gratis selama 14 hari. Dan teman-teman nggak usah khawatir, kalau misalnya masa berlakunya habis, teman-teman bisa perpanjangan. Oke, dapat keuntungannya apa? Landing page ini dapat membuat pengunjung Anda menjadi customer, bisa ningkatin konversi, mampu menaikkan efektivitas iklan. Nah, nanti teknisnya seperti apa? Ada di kelas, ya. Bukan ranah saya. Tadi ada di materi ke-16 atau ke-14 itu ngebahas tentang teknis Funnels Pro. Nah, teman-teman bisa dapetin ini gratis. Jadi ibaratnya bener-bener gratis tuh ya di DA doang gitu. Oke, lanjut. Nah, teman-teman juga akan dapetin copywriting idea, Anda akan dapetin viral Facebook Ads 101, teman-teman juga akan dapetin sosmed money machine, kemudian teman-teman juga akan dapetin niche domination. Ini apaan niche domination? Teman-teman bisa baca semua ini, saya nggak mau panjang-panjang bertele-tele, saya udah ngomong banyak banget. Ini semua bisa teman-teman baca nanti di website, langsung aja klik mentoringaja.com ya. Buat teman-teman mungkin Koriko bisa dibantu tulis mentoringaja.com, buat teman-teman yang penasaran langsung ke mentoringaja.com. Anda bisa lihat apa saja yang akan Anda dapatkan dari kelas bimbingan 90 hari ini, yang dimana Anda akan mendapatkan semua bonus-bonus yang luar biasa itu, dimana nilainya adalah 5.134.000 dan Anda akan dapatkan secara cuma-cuma. Anda cukup melakukan investasi uang komitmen sebesar 500.000 aja. Saya mulainya 400.000 guys, maaf ya. Anda kalau misalnya mau ikut komitmen aja 500.000. Kalau di sini ada teman-teman anak dropshipaja.com, Anda bisa menggunakan voucher khusus. Oke, 500.000 untuk komitmen Anda. Saya siap dengan tantangan ini. Saya akan menuju 10 juta pertama saya, dan saya akan menembus batas sampai saya mencapai 100 juta pertama saya di kelas mentoringaja.com. Langsung klik mentoringaja.com, langsung bilang, ya saya siap dengan tantangan ini, bayarkan uang komitmennya, kerjakan 90 hari, setiap minggu Anda akan saya hudak-hudak. Setiap minggu saya akan bilang, mana tugasnya, mana laporannya, sini. Tapi percaya sama saya, tugas itu bukan buat saya, tugas itu buat Anda. Kalau Anda kesulitan, Anda kebingungan, ada mentor yang akan membimbing Anda, dan kalau Anda tidak mengerjakan tugas, ada admin yang akan meng-kick Anda dari kelas jika Anda tidak melakukan tugas. Oke, Anda perhatikan dulu, baca baik-baik, jangan sampai skip, jangan langsung pergi dari sini. Nah, saya belum selesai, masih adalah ini adalah materi terakhir sebelum saya berlanjut ke Koriko. Stay, tunggu dulu. Saya tahu teman-teman lagi luar biasa banget, lagi pada semangat semua di sini. Oke. Apa yang akan terjadi
Jika Anda tidak mengikuti kelas ini, Anda tidak akan mengalami perubahan apa-apa. Anda tidak akan bisa menjadi, kalau di sini ada ibu-ibu seperti saya, Anda tidak akan bisa menjadi ibu-ibu strong yang bisa menghadapi apapun deraan dan masalah. Anda hanya akan menjadi diri Anda yang sekarang. Jadi kalau Anda mengikuti kelas ini, karena kelas ini bukan sekedar kelas, tapi bimbingan untuk membentuk Anda menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang mentalnya luar biasa seperti Karya Nugraha yang datang dari pelosok Aceh dan Misael Kelvin dari Kota Malang dengan dua latar belakang, yang satunya petani, yang satunya mahasiswa, bisa membuktikan pada kami sebaliknya. Jika Anda memilih untuk saya mau ikut, saya harus ikut, saya merasa ini penting buat saya, Anda akan memiliki potensi penghasilan hingga ratusan juta rupiah setiap bulan, asalkan komitmen dan fokus, dan yang pasti pantang menyerah. Dan ilmu yang saya berikan kepada teman-teman semua di sini bisa dipakai seumur hidup. Ada, oke. Sebelum saya jawab nih, teman-teman, nanti ada sesi tanya jawab. Saya mau menyelesaikan ini karena agak banyak. Oh, ternyata sudah selesai. Koriko, wah gila gue berapi-api banget nih kok. Tapi udah selesai nih materi gue. Ya, Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, teman-teman, ucapin thank you dulu ya buat Magoma ya yang udah mau sharing soal mentoring aja. Sebenarnya di mentoring aja sih kita sama-sama capek ya. Saya capek, Magoma capek. Banget. Kita juga nggak dapat apa karena duit itu juga ujungnya dibalik-balikin lagi kan gitu loh. Tapi yang mau kita tekankan di sini adalah kita bukan butuh uang ya, tapi kita butuh komitmennya gitu. Kalau memang dibikin gratis, zaman sebelum Magoma saya udah bikin gratis, cuman ya saya yang tidak dihargai gitu. Akhirnya waktu saya terbuang, tidak ada apapun hal yang dicapai, dan makanya itu alasan kita. Jika ingin daftar tapi tidak untuk hari ini, misal beberapa bulan ke depan, apa boleh? Oh, nggak masalah. Kalau nggak salah itu buka 3-4 bulan sekali sih, tapi kan itu sekitar 1/4 tahun sekali ya. Nggak masalah, nanti mungkin kalau ada infonya kita akan infoin lagi, gitu aja. Apakah untuk pelajar masih bisa ikut mentoring aja? Nggak dengerin berarti. Kalau untuk pelajar nggak ada masalah sih. Jadi mau pelajar, mahasiswa, kita nggak membatasi sebuah profesi untuk ikut. Jadi mau ibu rumah tangga, mau pelajar, mahasiswa, karyawan, nggak ada masalah. Nggak ada kita limitasi buat ini hanya untuk orang 18 ke atas. Oh, ini ada yang nanyain harus punya modal 3 juta. Udah enggak ya, kita terpatahkan karena Karya Nugraha yang ngebuktiin nggak harus 3 juta, bisa kok. Gitu. Kayaknya gara-gara gini, di Instagram kan gue bilang modalnya 3 juta. Sebenarnya itu modalnya 35.000 per hari. Ya gue sengaja bilang 3 juta biar susah aja gitu soalnya. Biar susah aja, biar banyak yang nggak daftar lah. Sengaja malah ya. Biar lu pada kaget kan. Kan kalau kaget mundur juga ini enggak, tapi 35.000 guys. Kita mungkin akan adain lagi. Makasih juga buat Magomai atas waktunya karena sudah sharing di webinar ini. Juga semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat apa yang di-share oleh Magomai, dan semoga nanti juga bisa dipraktekkan ilmunya Magomai. Terus buat yang belum daftar ke mentoringaja.com bisa langsung kunjungi mentoringaja.com, dan yaudah gitu aja. Sampai jumpa, tetap semangat semuanya. Dadah semuanya. Thank you, Ko. Dadah.